Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, senang sekali kembali berjumpa dengan kalian. Di edisi kali ini kita akan bahas preview atau jelang pertandingan menghadapi Vietnam. Tentunya ini menjadi pertandingan yang sangat penting dan menarik. Kabarnya juga sudah sold out, jadi appreciate buat teman-teman yang mengeluarkan semua effortnya datang ke stadion, meluangkan waktu, tenaga, dan juga uang, pikiran. Walaupun juga saya memberikan appreciate buat teman-teman yang mendukung dari manapun kalian berada. Nah, sebelum kita membahas soal prediksi, preview jalannya pertandingan, kembali lagi seperti biasa komitmen CBH untuk mendukung atau mensupport UMKM. Kali ini giliran dari rekan kita yang punya usaha saus. Nah, seperti yang mungkin kalian bisa lihat, mungkin udah masuk gambarnya. Ini adalah Golden Tree N. Jadi ini saus dengan beragam rasa, ada bulgogi, gochujang, cheese, barbecue, dan tom yum. Dan mungkin ada beberapa lagi seperti kalian bisa lihat di flyernya. Mungkin kalian bisa langsung ke IG-nya untuk membeli bagi yang berminat. Jadi sekali lagi kita saling membantu sesama netizen terlepas dari apapun pandangan kita soal sepak bola. Nah, semoga sukses buat rekan Golden Tree N. Lupa namanya, mohon maaf ya. Kalau nggak salah Kang Nana ya. Kita kembali ke ke topik utama dari video kali ini, yaitu soal menghadapi Vietnam. Jadi banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita ulas di pertandingan kali ini. Sebelum nanti kita prediksi line up dan juga ada ada quiz. Nah, ini kuisnya kecil-kecil aja, hadiahnya nggak usah terlalu besar, hanya 200.000 buat dua pemenang. Jadi ada 100.000 dan 100.000. Tapi nanti paling belakang. Nah, kita ulas dulu soal pertemuan dua tim ini di pertandingan ketiga di grup A di AFF. Tentunya kemenangan sudah memastikan langkah kita ke babak semifinal ya, tapi ini tidak mudah, apalagi Vietnam melalui pelatih asal Korea Selatan Kim Sang-sik menuturkan sudah mempelajari gaya permainan dari Indonesia. Masih ingat waktu kita menghadapi Mozambik, yang bersangkutan juga hadir di Jakarta atau di Indonesia menonton langsung pertandingan tersebut karena dia tahu mereka akan menghadapi kita di AFF. Belum lagi ada dinamika dengan masuknya Michel Baker yang tentunya menambah ketajaman di depan kita. 4 gol sudah diciptakan, 3 gol lawan Kamboja, 1 lawan Timor Leste. Bukan soal jumlah gol yang menjadi menarik di sini adalah tapi bagaimana dalam menciptakan gol dia benar-benar menjelma sebagai seorang striker yang pandai dalam mencari posisi. Gol kedua di lawan Kamboja, gol kedua dia itu dia bagaimana bergerak secara berirama dengan Eleanor Renders sehingga ketika di-deliver dia ada di posisi yang tepat dan tinggal tap in. Menghadapi Timor Leste walaupun lawannya ini jauh banget kelasnya di bawah kita, 201, kita 118, tapi ada satu attitude yang sangat positif yang bisa kita lihat ketika ada crossing, ketika mungkin itu seolah-olah sudah menjadi tangkapan atau jangkauan dari penjaga gawang Timor Leste, tapi Michel Baker tetap standby dan kebetulan memang bolanya lepas dan langsung di tap in. Jadi mentalitas seperti ini yang gua rasa sangat dibutuhkan menghadapi Vietnam, karena lawan Vietnam ini beda sekali dibandingkan lawan Kamboja dan juga lawan Timor Leste. Mungkin peluang yang kita dapatkan tidak sebanyak dari dua tim tersebut, mungkin hanya 1, 2, maksimum 3. Nah, dalam 2-3 peluang itu kita harus benar-benar bisa memaksimalkannya menjadi gol. Bukan tidak mungkin kita hanya dapat 1 peluang, tapi kalau kita bisa klinikal, bisa jebol gawang Vietnam, dan kita bisa menjaga pertahanan kita, maka kemenangan ada di tangan kita. Tidak mudah memang. Vietnam sudah menjalani 2 pertandingan, terakhir lawan Singapura, sebelumnya lawan Timor Leste, mereka menang 7-0, lawan Singapura 0-0. Belum kebobolan, lini belakang mereka harus diakui sangat kuat dan kolektif. Jadi tidak terlalu mengandalkan individu-individu. Kalau Indonesia menurut gue lebih bagus secara individu. Ada Rizky Ridho, ada Sen Patinama, Doni Tripamungkas, Sandy Walsh. Tapi secara kekompakan harus diakui lini belakang Vietnam lebih kompak. Nah, ini yang menjadi PR kita. 2 pertandingan Indonesia kebobolan lawan Kamboja ya. Walaupun ini bukan salah lini belakang sepenuhnya ya. Tapi lawan Timor Leste kita lihat mereka masih bisa beberapa kali, 2-3 kali mereka membahayakan gawang dari Cahya Supriyadi saat itu ya. Beruntung finishing mereka sangat lemah. Jadi ini secara umum gambarannya. Dan yang kedua adalah sebelum kita ke prediksi dan kuis, ini nggak bisa main-main lagi. Karena kita lihat kedalaman squad kita agak ngepas. Bukan berarti tidak bagus ya, tapi saat kita tampil dengan starter tim utama,
lawan Kamboja kita lihat kita langsung tampil sangat impresif, tapi begitu babak kedua ada rotasi langsung goyang. Begitu juga lawan Timor Leste. Ketika babak pertama kita turun dengan pemain pelapis, terutama di lini belakang, itu langsung kurang lah gitu. Begitu masuk Sen Patinama, Donitri dan lain-lain, Ragnar, itu langsung beda lagi gitu. Jadi nggak bisa coba-coba lawan Vietnam. Kita harus turun dengan penampilan tim terbaik dan dari menit pertama dan kalau bisa kita langsung mencetak gol. Kalau bisa ya, tapi tentu tidak mudah karena sekali lagi Vietnam adalah tim yang kuat dan satu yang harus diingat, provokasi. Ini sudah pasti, kemarin pun gua nggak tahu ya Kim Samsik atau siapa gitu ya sudah melancarkan provokasi-provokasi yang sebagian besar ya dimakan seperti biasa. Orang Indonesia nggak bisa sedikit dicolek gitu, langsung maunya defense, maunya bela diri. Ya dia mau ngomong apa biarin aja. Dia bilang Indonesia tanpa pemain naturalisasi itu nggak ada apa-apanya, padahal mereka juga pakai juga kan gitu. Nah, bagaimana kita untuk tidak membuat makin mengamplifikasi, karena ini yang mereka pengen ya dari pernyataan-pernyataan mereka. Karena nanti kalau dibaca pemain, kemudian pemain ini akan terpengaruh karena beda dengan era dulu, era 20 tahun lalu di mana masih ada media konvensional, itu nggak semua apa yang diucapkan oleh pemain, pelatih atau siapapun itu diteruskan di media massa atau dicetak di media cetak begitu ya. Tapi sekarang pemain bisa langsung melihat apa ucapan-ucapan provokasi-provokasi yang dilancarkan oleh pemain Vietnam yang diamplifikasi oleh kita, sehingga khawatirnya ini bisa mempengaruhi mereka di atas lapangan. Mudah-mudahan John Hartman dibisikin oleh para pembisiknya yang mengerti ya kearifan lokal ya, sehingga bisa membekali para pemain ini dengan ujangan-ujangan yang membuat mereka tidak terpengaruh. Ini mengingatkan gue dengan Piala Dunia waktu Prancis lawan Paraguay, kan Mbappe berkali-kali provokasi tapi senyum-senyum aja. Dan gue yakin banget itu karena ada ujangan dari seorang Didier Deschamps. Pun di final kita masih ingat banget baru 2 minggu lalu mungkin Argentina dan Spanyol. Kita lihat sampai selesai pertandingan pun dibanting siapa itu, Gavi apa Pedri sama Paredes, tapi mereka tetap tenang. Dan itulah yang membuat mereka menang, bukan karena kita meraung-raung, kita teriak-teriak membalas mereka merasa hebat, enggak. Tapi ya terserah ya kalau teman-teman yang yang mendorong amplifikasi ini ya itu hak kita juga masing-masing ya, tapi sangat disayangkan kalau bisa kita santai-santai aja, begitu menang baru kita keluar-keluar. Seperti itu kira-kira dari gua ya. Nah, prediksi susunan pemain biar konsisten dengan apa yang gue jelaskan, sepatutnya kita tampil dengan pemain terbaik karena harus diakui Vietnam ini bukan lawan yang mudah. Mereka sangat kuat dari segi fisik dan kekompakan. Salah satu preferensi yang mungkin kalian sering dengar dari gua adalah bagaimana penampilan mereka di Piala Asia U23. Sangat solid, sangat energik dan juga sangat militan, dan itu yang menjadi harus kita antisipasi ya. Artinya kita harus punya pemain-pemain yang bisa mempres mereka, punya pemain-pemain utama yang punya kekompakan, dan tentunya juga line up ini akan menjadi yang terbaik. Nah, kita akan lihat dari lini belakang, tentunya Nadeo akan kembali turun. Nadeo Argawinata, pemain yang baru saja pindah dari Borneo ke Persija, diharapkan dia lebih fokus lagi, beda dengan dengan pertandingan pertama, karena pertandingan kedua dia nggak main. Sekarang dia harus lebih sering fokus karena pasti banyak tekanan-tekanan, lebih banyak tekanan-tekanan yang dilepaskan oleh para pemain Vietnam. Kemudian udah pasti Rizky Ridho, lalu di sana juga ada Sandy Walsh dan Sen Patinama yang akan kembali tampil. Nah, Sen Patinama kalau kita lihat tampil sangat baik, kita bisa nilai di pertandingan pertama saat dia tampil sebagai starter, sebagai CB kiri, dan juga waktu dia main sebagai pemain pengganti di laga menghadapi Timor Leste. Dia langsung memberikan satu impact ya, dorongan ke depan dan menciptakan satu gol. Kemudian juga kerjasamanya ini sangat bagus sekali dengan Donitri Pamungkas. Nah, ini yang mungkin menjadi menarik kita lihat, karena kalau di Persija memang dia kurang perform, harus diakui. Dan ini gue melihat kekurangan cermatan Mauricio Sousa dalam memaksimalkan potensi dia. Ketika John Hartman yang lebih jeli melihat dia ditempatkan sebagai CB kiri, Donitri sebagai LB, kerjasama ini sangat bagus. Ketika salah satu pemain naik, satu mengisi. Ketika Sen Patinama naik, Donitri mendukung. Itu yang terjadi ketika tercipta gol ke gawang Timor Leste ya. Gol ke pertama atau kedua gue lupa. Donitri memberikan kipas kepada Sen Patinama dan kemudian menciptakan gol. Nah, ini yang berhasil diramu oleh John Hartman tapi gagal terjadi di Persija Jakarta. Jadi pemain itu memang kadang bisa bagus main di timnas tapi kurang di klub, atau sebaliknya
Ya, misalnya seperti dulu ada Lukas Podolski bersama Jerman juara, tapi di Arsenal kurang perform. Jadi Sen Patinama ini kalau di timnas bagus, tapi di Persija ini memang menjadi tanda tanya. Nah, tapi kita nggak tahu juga, mungkin karena kan kelihatannya Sintayong kurang terlalu tertarik ya, makanya memanggil Arhan, bahkan ada Nutri juga. Tapi dengan kutak-katik yang berhasil dilakukan John Hart, bukan tidak mungkin Sen Patinama akan dipertahankan di Persija dan akhirnya bisa menjadi pemain inti dan bagus juga buat tim nasional. Nah, ini kita harapkan peran dari Sen Patinama kembali bisa shine di laga menghadapi Vietnam malam ini. Kemudian tadi udah ya, Sen Patinama, Jordi Amat, Rizky Ridho, lalu Sandy Walsh, dan di tengah ini menarik ya karena Ivar Jenner dan Mark Locke gua rasa akan kembali dipercaya untuk menjadi dalam tanda kutip pengawalnya Tom Haye. Kenapa penting? Karena untuk membuat Tom Haye lebih fokus mendeliver bola ke depan dan biarlah tugas menjadi pemutus serangan itu lebih difokuskan kepada Ivar Jenner dan Mark Locke. Terutama Mark Locke yang memang kelihatannya spesialis untuk menjagal penyerangan lawan ya ketika melakukan transisi. Lalu ada Eliano di right wing yang memang berkali-kali juga bisa memberikan umpan ciamik kepada siapa lagi kalau bukan Michel Baker. Dan kemudian ada Ragnar juga di kiri, atau bisa juga Beckham Putra. Jadi ini kembali lagi ke formasi awal. Jadi satu nih perbedaannya mungkin, jadi intinya adalah formasinya sama persis menurut gua dengan formasi saat kita menghadapi Kamboja, tapi tinggal Beckham Putranya. Apakah Beckham Putra dikembalikan ataukah Ragnar Oratmangun? Kalau gue prefer Ragnar Oratmangun. Nah, nanti kalau udah mentok baru tuh Beckham masuk acak-acak. Tapi itu versi gua, tentu kalian punya versi tersendiri. Silahkan tinggal komen dan mudah-mudahan kita bisa meraih hasil positif di laga nanti malam. Dan last but not least tentunya kuis. Kuisnya sederhana aja. Siapa pencetak gol terakhir pada pertandingan nanti malam di Pakansari, Indonesia menghadapi Vietnam. Dan kalau jawaban kalian benar, ada hadiah 100.000 bagi 2 pemenang. Nah, jadi nanti jawabnya tuh di kolom yang udah gue pin, jangan di tempat yang lain, kalau nggak sah. Nah, nanti yang jawab tepat dan tercepat. Jadi kalau ada lebih dari 2, ya gue pilih yang tercepat. Itu yang akan memenangkan uang cash 100.000 buat 2 pemenang. Nggak ada syaratnya, kalian nggak follow, nggak subscribe juga nggak apa-apa. Jadi terima kasih buat teman-teman semua. Mudah-mudahan hints atau info tadi berkenan buat kalian. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Lagi-lagi tinggalkan komen kalau kalian punya pandangan yang berbeda soal apapun itu. Buat yang ikut kuis, semoga beruntung, dan buat Indonesia, semoga menang. Adios.